Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat dunia dan akhirat, bumi dan langit. Senang sekali saya ketemu lagi di channel Imron Kaya Rayo bersama YouTuber yang pinter dimanapun Anda berada. YouTuber yang pinter, pada sesi kali ini saya akan bicara tentang hal-hal yang sangat penting. Bukan hanya persoalan di lokal, tetapi juga persoalan nasional, bahkan persoalan internasional. Nah, apalagi kalau bukan bicara tentang kemiskinan. Mungkin Anda, saya, dan semuanya galau-galau dimanapun Anda berada pernah mendengar istilah miskin, kemiskinan, pemiskinan, dan juga orang-orang miskin yang berada di pinggir jalan, atau juga ada sebagian orang miskin yang berdasi tetapi dia masih kurang, dia miskin juga sebenarnya. Jadi miskin bukan kita lihat sebagai orang yang tidak punya materi, tetapi miskin dalam segala hal. Bisa miskin moral, bisa miskin harta, bisa juga dia punya rumah mewah, mobil yang bagus, tetapi ternyata dia masih juga menerima BLT atau bahkan mendapat bantuan langsung tunai dan bantuan-bantuan subsidi dari yang lain. Artinya mereka masih menadah. Kalau siapapun menadah itu tetap akan menjadi orang miskin. Tetapi saya tidak akan bahas lebih detail tentang kriteria kemiskinan, tentang jumlah orang miskin, tidak. Tetapi saya akan bahas dan mengajak YouTuber yang pinter bagaimana kemiskinan ini adalah menjadi jembatan emas. Ikuti video ini sampai tuntas bersama channel Imron Kaya Rayo. Baik, YouTuber dimanapun Anda berada, kita selama ini sangat paham dan sering mendengar kata-kata miskin, orang miskin, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, YouTuber yang pinter, secara tidak sengaja mungkin di antara kita, dimanapun Anda berada, pernah juga membenci, kemudian tidak suka dengan kemiskinan, tidak suka dengan orang miskin, dan tidak suka dengan pemiskinan. Apapun bentuknya, kata-kata miskin itu Anda sangat benci dan tidak suka, ya kan? Persoalannya macam-macam ya, karena mungkin Anda anggap ada kemiskinan itu mengganggu aktivitas Anda. Atau mungkin orang-orang miskin yang datang ke Anda dianggap ketika meminta-minta ke rumah Anda ini mengganggu stabilitas rumah tangga Anda dan lain sebagainya. Sehingga muncul kebencian, muncul ketidaksukaan terhadap orang miskin dan kemiskinan itu sendiri. Nah, alasan lain juga misalnya kita benci kepada kemiskinan karena di otak kita ada kebencian terhadap para pemegang kebijakan yang seolah-olah kita menilai bahwa para pemegang kebijakan negara, baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, itu tidak peduli dengan orang miskin. Nah, bahasanya agak lucu. Orang miskin dipelihara oleh negara. Namanya dipelihara, kayak melihara bebek, ya kan? Ini memang diksi atau pilihan kata memelihara orang miskin dipelihara oleh negara ini agak rancu ya. Masa orang miskin dipelihara? Jadi kalau pelihara ketika tidak produktif dia dibunuh. Tapi bukan gitu bro ya. Oke, YouTuber yang pintar. Mungkin kebencian kita, ketidaksukaan kita terhadap orang miskin boleh jadi karena kita tidak dalam lingkaran itu. Tapi YouTuber yang pintar, kalau seandainya, saya tidak mengatakan Anda miskin ya, tetapi seandainya kemudian posisi kemiskinan itu atau orang miskin itu posisinya diputar menjadi posisi kita. Mungkin kita juga tidak akan ada dendam, kita tidak pernah juga akan ada kebencian terhadap orang miskin. Kenapa? Karena kalau kita memuji orang miskin, kita sama saja membenci diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita masuk dalam lingkaran orang miskin. Ini umpamanya, ya kan? Tetapi karena kita tidak dalam lingkaran itu, akhirnya kita tidak membenci. Atau sebaliknya, ketika kita di luar orang-orang miskin, akhirnya kita membenci orang miskin, kemiskinan, dan tentang pemiskinan di pelosok negeri ini. Tapi YouTuber yang pintar, saya pada hari ini saya akan mengajak Anda semua, dimanapun Anda berada, kamu galau-galau, dimanapun Anda berada, untuk bisa melihat kemiskinan, orang miskin, dan pemiskinan itu dari kacamata yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita tidak melihat sebuah kenyataan sosial yang ada di kanan kiri kita ini dengan dendam, dengan benci, dan dengan kacamata negatif. Justru sebaliknya, bagaimana kita ketika melihat kemiskinan, melihat orang miskin, kita jadikan sebagai ladang untuk bertanam kebaikan, untuk berbagi kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Sehingga ketika kita melihat kemiskinan itu, bukan kemudian kita dendam, bukan kita benci, tetapi justru kita melihatnya itu adalah solidaritas Tuhan terhadap kita, bahwa kita masih dibuka ruang oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu kebaikan, untuk berbagi sesama makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini.
Nah, YouTuber yang pintar, kenapa ini menjadi penting? Karena apapun bentuknya, apakah itu bentuknya kemiskinan, orang miskin, atau pemiskinan itu sendiri, kita yakin bahwa semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak mungkin mengatur dunia ini. Semua atas skenario Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita memang sadar bahwa semua makhluk adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa egonya kalau misalnya dengan apa yang kita punya, kemudian kita merasa semuanya milik kita. Padahal kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Apapun yang kita gerakkan ini, semuanya digerakkan. Tadinya kita mati dan kita dihidupkan. Ya, la yamutu wa la yahya sebenarnya kita ini. Nah, sekarang begitu sombongnya kita. Kalau misalnya kita punya sesuatu tetapi kita tidak pernah berbagi. Padahal semuanya itu barang titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, YouTuber yang pintar, kalau memang kita sudah memutuskan bahwa kemiskinan adalah peluang kita untuk berbuat baik, maka mulai hari ini kita tidak perlu lagi memaki-maki orang miskin, kita tidak perlu memaki-maki kemiskinan, kita juga tidak perlu memaki-maki kebijakan-kebijakan yang mungkin menurut Anda tidak peduli pada orang miskin. Sekarang bagaimana kita koreksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat untuk memberikan manfaat bagi orang-orang yang menurut Anda mungkin kehidupannya di bawah Anda, di bawah kita. Sehingga kehidupan kita justru lebih memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu yang lebih penting ketimbang kita dengan dendam, benci, dan lain sebagainya. Itu justru membuat kita pusing, kita stres, sementara kita sendiri bukan pemegang kebijakan. Nah, YouTuber yang pintar, kalau misalnya kita sudah sangat tahu dan sangat paham, sangat sadar bahwa orang miskin dan kemiskinan itu adalah bagian dari skenario Tuhan, skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang disetting sedemikian rupa supaya itu memberikan ruang kita berbuat baik, maka ketika ada orang datang ke rumah kita dan orang itu meminta kepada kita, minta bantuan apapun, sementara kemudian kita maki-maki, kemudian kita ejek, kemudian kita bully, atau bahkan kita sendiri sudah ngebully, kita juga tidak memberi. Ya, sama saja kita juga sedang mengusir Tuhan juga kan gitu. Kenapa? Tuhan ada di mana-mana, termasuk dalam tubuh orang-orang miskin yang mungkin itu sengaja berada di setiap orang-orang dan termasuk orang miskin yang itu semuanya juga diutus datang ke rumah kita. Satu komplek itu berapa ratus kakak, tetapi ternyata yang didatangi adalah rumah kita. Artinya apa? Tuhan sedang mengutus para pengemis datang ke rumah kita karena rumah kita butuh dibersihkan. Uang kita butuh dibersihkan, putra-putri kita butuh diselamatkan dengan cara kita berbagi. Kenapa? Kita tahu bahwa ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik, ya kan? Kemudian kita infak sodako, berbagi pada orang lain, kata para ustadz, kata para kiai, itu bisa menutup 27 pintu musibah. Nah, tentu musibahnya kriterianya beda-beda. Tapi YouTuber yang pintar, kadang-kadang secara tidak sengaja, kita melihat orang miskin, melihat kemiskinan itu seperti tinja. Kita tidak mau melihat, bahkan kalau bisa kita membuangnya gitu kan. Tetapi YouTuber yang pintar, secara sadar atau tidak, ternyata orang-orang miskin di Indonesia, bahkan kemiskinan di negeri ini pernah mengangkat derajat pangkat Indonesia di mata internasional. Ketika itu di masa Orde Baru, Indonesia disebut sebagai negara yang sudah berjasa untuk memberdayakan orang miskin, sehingga Indonesia dianggap sebagai negara yang sudah berswasembada pangan ketika itu. Nah, seandainya di Indonesia tidak ada orang miskin, tidak ada kemiskinan, maka gelar Indonesia sebagai bangsa yang berswasembada pangan itu tidak pernah akan terjadi. Jadi YouTuber yang pintar, kita bicara tentang jasa orang miskin dan kemiskinan, kita lihat sebagai peluang berbuat baik sehingga kita tidak pernah akan benci lagi terhadap orang miskin, kita tidak pernah benci dengan kemiskinan, tapi kita sendiri juga jangan masuk dalam lingkaran orang-orang miskin yang menyatakan diri tidak mampu dengan surat keterangan RT dan lain sebagainya. Kenapa? Ketika kita tanda tangan menyatakan tidak mampu, maka Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu memutuskan Anda tidak mampu. Dan itu adalah ejekan Anda terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan orang yang mampu. Kita punya pikiran, kita punya potensi yang bisa kita gali. Kenapa kita mengatakan bahwa kita tidak mampu dengan membuat surat keterangan miskin di tempat RT? Nauzubillah min zalik. YouTuber yang pintar, bagaimanapun dengan miskin dan orang miskin kita tidak akan benci lagi, justru kita menjadi peluang, justru menjadi peluang berbuat baik untuk kita semua. Terima kasih dan kita akan kembali dalam channel di Ibron Kaya Raya dengan tema yang berbeda. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat dunia dan akhirat, langit dan bumi.